Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? I hope you are fine. I hope you are healthy. Because we are still in the pandemic situation, please keep your cleanliness with washing your hands. Don't forget to stay at home, or if you must go outside, please wear your mask and stay away from the crowd. Hello student, bagaimana kabar kalian hari ini? Karena kita masih di situasi pandemi, tolong jangan lupa jagalah kebersihan dengan mencuci tangan dan tetaplah berada di rumah. Jika kamu harus pergi keluar, jangan lupa untuk memakai masker dan jauhi keramaian. Well student, today we are going to study under the title My Cat Likes Cookies. We are studying English lesson for 7th grade of SMPN 1 Piungan by Mrs. Alina Fiftiani Nurjana. Alright, our lesson today is under the kompetensi dasar 3.6 3.6. Silakan dibaca sendiri ya. Intinya KD 3.6 kita belajar mendeskripsikan orang, binatang maupun benda menggunakan kata kerja. Perhatikan kalimat deklaratif, interrogatif, dan simple present tense. Yuk kita mulai yuk. Simple present tense. Nah, perhatikan kalimat di bawah ini student. My cat likes cookies. I like cookies. Dina, Sis, Sasa, and Anna like cookies. Rara likes cookies. Perhatikan kata yang Memlina cetak merah ya. Ada tidak perbedaannya? Ya, betul, ada perbedaannya. Ada kata yang dicetak merah, ada kata like yang ditambah S, ada like yang tidak ditambah S atau asli. Apa sih bedanya? Nah, kita akan mempelajarinya melalui kalimat simple present tense. Simple present tense adalah kalimat untuk mendeskripsikan seseorang, binatang, benda yang menggunakan kata kerja sebagai predikat. Nah, kita menggunakan simple present tense. Lihat contoh dua kalimat di bawah ini. My mom is a doctor. She works at the hospital. Ibuku adalah seorang dokter. Dia bekerja di rumah sakit. Perhatikan, kalimat pertama yang dicetak merah adalah to be. Kenapa? Karena kalimat tersebut tidak menggunakan kata kerja untuk menceritakan ibunya, tapi langsung mengatakan ibuku adalah seorang dokter. Perhatikan kalimat kedua. Ada kata works di situ. Works artinya bekerja. Dan works adalah kata kerja. Maka kalimatnya menjadi she works at the hospital. Perhatikan kata work di belakangnya ditambah S. Kenapa Mem kok seperti itu? Nah, agar kalian memahami kenapa seperti itu, kita akan mulai belajar simple present tense ya. Menyusun kalimat simple present tense itu sangat gampang. Perhatikan di dalam tabel berikut. Untuk subjek I misalnya, subjek I, kata kerjanya like dan objeknya cookies, akan terbentuk kalimat I like cookies. Untuk subjek you like cookies. They like cookies. We like cookies. Perhatikan untuk subjek I, you, they, we. Dalam deklaratif sentence atau kalimat positif atau kalimat pernyataan, kata kerja yang digunakan untuk subjek I, you, they, we adalah kata kerja bentuk pertama. Jadi kata kerjanya itu asli, tidak boleh ditambah S, ES, atau yang lain. Sehingga ketika kamu mau bilang bahwa mereka suka kue, maka kamu akan membuat kalimat they like cookies. Beda jika she, he, it atau subjek untuk orang yang ketiga,
dia perempuan, dia laki-laki, dan itu di situ yang dimaksud adalah bisa hewan, bisa benda yang jumlahnya cuma satu. Kita lihat dan perhatikan kata kerja yang dipakai. Ternyata untuk subjek she, he, it, kata kerja yang dipakai harus menambahkan s atau es. Contoh, she likes cookies. He likes cookies. It likes cookies. Nah, sudah paham ya bagaimana perbedaannya untuk kalimat deklaratif yang subjeknya Ayu Dewi dan subjeknya she, he, it. Kita akan lanjut ke bentuk kalimat berikutnya. Setelah kita belajar deklaratif, kita sekarang belajar tentang negative sentence. Negative sentence adalah kalimat yang menyatakan negatif atau menyatakan tidak. Nah, kita perhatikan contohnya untuk subjek I. Untuk negatif pada simple present tense, subjek I kamu tambahkan do not atau don't sebagai kata yang artinya negatif atau tidak. Jadi kalau Mem Lina mau bilang saya tidak suka kue, maka Mem Lina akan menggunakan kalimat I do not like cookies, atau boleh disingkat do not-nya menjadi don't. I don't like cookies. Bagaimana kalau subjeknya you? Sama. You don't like cookies. They don't like cookies. We don't like cookies. Perhatikan, untuk Ayu Dewi, kata bantu yang digunakan untuk menyatakan negatif semuanya do not atau bisa disingkat don't. Dan kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk pertama, asli, tidak boleh ada tambahannya. Nah, sekarang perhatikan untuk subjek she, he, it. Untuk subjek she, he, it, kamu menambahkan kata bantu negatif yaitu does not atau boleh disingkat doesn't. Jadi kalau Mem Lina mau menyatakan dia tidak suka kue, maka Mem Lina akan menyebutkan kalimat she does not like cookies atau she doesn't like cookies. Perhatikan kata like atau kata kerjanya. Jika dalam bentuk negatif, like atau kata kerja yang digunakan harus berbentuk kata kerja bentuk pertama. Jadi she, he, it yang tadi awalnya di kalimat deklaratif itu kata kerjanya menggunakan s, maka untuk kalimat negatif kata kerjanya tidak boleh ditambah s karena sudah menggunakan kata bantu doesn't atau does not. Okay, do you understand? Alright, now we are continue to interrogative sentence atau kalimat tanya. Nah, ini adalah interrogative sentence atau kalimat tanya. Jika kita ingin menanyakan kepada teman kita, apakah kamu suka kue? Nah, bagaimana kalimatnya dalam bahasa Inggris? Yuk kita lihat di dalam tabel. Untuk membuat kalimat tanya atau interrogative sentence dalam simple present tense, kamu menggunakan kata bantu di depan sebelum subjek. Jadi subjeknya tidak lagi paling depan, tetapi kata bantu dulu yang paling depan, baru kemudian subjek, dilanjutkan dengan objek. Nah, coba sekarang kita perhatikan contohnya ya. Misalnya, apakah saya suka kue? Do I like cookies? Kemudian temannya menjawab, yes you do. Do you like cookies? No I don't. Nah, kalau jawabnya tidak, maka no I don't. Kalau jawabannya iya, berarti yes you do. Do they like cookies? Yes they do. Do we like cookies? No we don't. Does she like cookies? Yes she does. Does he like cookies? No, he doesn't. Does it like cookies? Yes, it does. Oke, gampang sekali ya. Dan sekali lagi Mem Lina ingat, baik itu untuk negatif dan interrogative sentence, kata kerjanya menggunakan kata kerja bentuk pertama karena sudah menggunakan kata bantu does. Jadi like tidak boleh ditambah s atau es, tapi kembali ke kata kerja bentuk semula, yaitu like saja.
Okay? Do you understand, students? Alhamdulillah. Nah, now we are going to see the example of the text using simple present tense. Nah, sekarang kita akan melihat contoh bacaan menggunakan simple present tense. Ini ada bacaan tentang kucing Memlina di rumah yang menyukai kue. Yuk kita baca ya. My cat. I have a cat. Its name is Stripey. Stripey is cute. It likes cookies. Stripey eats cookies every day. Because of that, it is fat. Well, students, look at the words that using red color. Lihat kata-kata yang menggunakan warna merah. Is cute. Okay, Stripey is cute. Stripey lucu. Ingat-ingat ya, dulu sebelum PTS sudah Memlina jelaskan bahwa untuk mendeskripsikan menggunakan kata sifat, berarti harus menggunakan to be. Nah, untuk kalimat kedua ini, Stripey is cute. Maaf, kalimat ketiga ya. Kalimat ketiga ini, Stripey is cute. Is cute-nya itu adalah kata sifat, sehingga harus menggunakan to be di sela-selanya. Lihat kalimat kedua, it likes cookies. Dia menyukai kue. Nah, ada kata likes dicetak merah. Likes di situ adalah kata kerja. Karena subjeknya adalah it, yaitu yang dimaksud adalah Stripey, seekor kucing gendut, jumlahnya cuma 1, maka kata like harus ditambah s karena subjeknya adalah it, jumlahnya 1. Kalimat jadinya tentunya menjadi it likes cookies. Kalimat selanjutnya, Stripey eats cookies every day. Perhatikan kata yang dicetak merah, eats, makan. Ada tambahan s-nya di belakangnya. Kenapa? Karena subjeknya Stripey. Stripey itu 1 ekor kucing, jumlahnya 1. Kalau diganti dengan subjek, Stripey menjadi it. Dan kata kerjanya harus ditambah s untuk kalimat pernyataan atau deklaratif seperti ini. Stripey eats cookies every day. Paham ya kenapa itu ditambah s? Well done. Okay, the last sentence. Because of that, it is fat. Karena itu dia gendut. Nah, di kata is fat, fat adalah kata sifat, maka harus menggunakan to be di depannya. Dan itu bukan kata kerja. Sehingga menggunakan is fat. Okay? Good, well done. Now we will see the next example. Nah, my teacher is about a person. It's about an idol. Okay, do you know the picture? Who is he? Haha, well done. Okay, let's read the text. My teacher is my idol. His name is Mr. Kim. He is handsome. He teaches English. He works very hard. Right. Let's see the word using red color. Mari kita lihat kata-kata yang menggunakan warna merah. He is handsome. Is handsome. Handsome artinya ganteng. Dan itu merupakan kata sifat, maka harus menggunakan to be is. Kalimat selanjutnya, he teaches English. Teaches. Kata aslinya adalah teach. Karena belakangnya itu berbunyi desis, teach, maka ditambah es di belakangnya, teaches. Kalimat ini, he teaches English adalah simple present tense, kalimat deklaratif. Karena subjeknya he, maka kata kerjanya harus ditambah s atau es. Maka kalimat jadinya, he teaches English. Kalimat terakhir, he works very hard. Works di situ adalah kata kerja. Kata kerja aslinya adalah work, kemudian ditambah s di belakangnya menjadi works. Kenapa? Karena subjeknya yang digunakan adalah he.
dan itu adalah kalimat simple present tense. Karena subjeknya he, maka kata kerja yang digunakan harus ditambah s atau es. Sehingga kalimat jadinya adalah he works very hard. Okay, student, do you understand? I hope so. Alright, it's very easy ya. Now for this, I will give you a quiz. Okay, we will do the quiz to know do you understand or not about the material. Oke, selanjutnya Memlina akan beri quiz agar Memlina tahu apa kalian sudah paham atau belum tentang materi ini. Oke, good luck with the quiz ya. Alright, we will close our lesson in this video. Keep yourself healthy ya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.